Yes, so everybody, welcome back to my YouTube channel, Chinese Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku, Shani, ya, dan ini merupakan video pembahasan tryout Pamify ke-14 dari Casual File tahun 2025. Buat teman-teman yang mau mendapatkan file soalnya, bisa dicek di description box video kali ini. Jadi kita langsung bahas dari soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini ditanyakan, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 8. Kita lihat kalimat 8. Nah, kalimat 8, mana ya? Sistem ini merupakan gagasan dari Johannes van den Bosch yang disusun pada tahun 1829. Nah, seharusnya teman-teman di sini lihat ya, ada kata tahun 1829. Nah, sebenarnya kata tahun ini dapat dihilangkan. Karena kenapa? Karena 1829 ini merupakan sebuah tahun. Apalagi di sini sudah terdapat kata yang menunjukkan, yakni kata pada. Jadi, kalimatnya itu agar tidak redundan ya, sistem ini merupakan gagasan dari Johannes van den Bosch yang disusun pada 1829. Jadi tahunnya bisa kita hilangkan. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 19. Kayak ini nggak bakal panjang banget sih videonya. Beda kayak video-video sebelumnya kayak ada 20 menit, 10 menit. Oh my god, dan ini kayaknya bakal pendek banget. Oke, kita lanjut. Saya berikan warna yang berbeda terlebih dahulu. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 3? Nah, kita lihat kalimat 3. Apakah ada kesalahan? Pasti ada lah ya. Setelah era klasik, di masa kolonial, pajak juga menjadi salah satu pemasukan bagi negara. Nah, sebenarnya kesalahan itu ada di sini. Di ini kan dia menunjukkan tempat ya. Sedangkan kita lihat konteksnya di sini itu adalah masa kolonial. Masa kolonial itu adalah sebuah zaman. Apakah zaman ini sebuah tempat? Kurang ya. Jadi lebih tepat itu dia digantikan dengan kata pada ya. Pada tahun 2011, bukan di tahun 2011. Pada masa kanak-kanak kan, pada masa kanak-kanak kita sering bermain, bukan di masa kanak-kanak. Jadi dia harus diganti ya dari di masa menjadi pada masa kolonial. Jadi kita lihat di sini opsi yang tepat itu adalah yang B. Karena yang A di masa. Nah, kalau misalnya yang ini ya, setelah era klasik pada masa kolonial, pajak juga menjadi salah satu masukan untuk negara. Dia nggak ada tanda komanya, makanya dia salah. Kalau misalnya yang B, dia salah juga karena di masa. Setelah era klasik, masa kolonial pajak menjadi satu. Nah, ini dia mengubah arti. Yang artinya itu kan pada masa nih, tapi di sini dia malah menjadi suatu subjek. Bahwa masa kolonial pajak, subjeknya itu masa kolonial pajak gitu. Ya, semoga dapat dipahami. Jadi informasinya itu harus sama, tapi kita harus memperbaiki susunan kalimatnya. Seperti itu. Yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, ke soal yang terakhir. Wah, ini jujur sangat ham-ham ya. Saya kasih warna yang berbeda dulu. Warna apa ya guys? Ini kayaknya. Oke. Warna yang ini. Nah, sekarang ditanyakan terkait kalimat mana yang mengandung penulisan kata yang salah. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya yang A, anak diajarkan untuk mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan. Ini dia sudah benar, karena kata terima kasih itu dia dipisah ya. Jadi bukan terima, nggak ada spasi. Nah, dia harus ada sebuah spasi. Jadi sudah benar. Kita yang B. Konflik horizontal acap kali. Nah, acap kali dia ini harus disambung karena dia bermakna sering kali. Oke? Menjadi penyebab utama perpecahan dalam masyarakat, sehingga jawaban ini dia juga benar. Jakarta adalah potret kehidupan Puspawarna yang terwujud melalui keberagaman budaya. Nah, Puspawarna ini dia harus disambung karena dia memiliki makna tersendiri gitu kan ya. Dan sebenarnya ada juga informasi nih ya buat teman-teman. Nah, aku nggak tahu mungkin ini dia bakal relate ke bahasa Sanskerta. Biasanya kan ada ini ya, bahasa Sanskerta kan ada Eka, Dwi, Tri, Catur gitu kan. Nah, misalnya kayak Eka Sila. Eka Sila, dia penulisannya harus disambung karena ini merupakan sebuah bahasa Sanskerta dan dia disambung lagi. Ada kata lain yang mendahulunya. Jadi dia harus disambung, bukan dipisah ya. Jadi yang ini dia sudah benar. Kalau ini para bumi putra, ini dia merupakan suatu kesatuan ya, sudah jadi sebuah kata yang utuh.
terkait Bumi Putra, yakni artinya orang-orang yang asli tinggal di sana. Nah, jadi yang salah udah tentu yang E, karena serba salah, dia harus disambung. Ya. Karena serba, ya ingat teman-teman, ini merupakan sebuah apa? Bentuk terikat. Nah, kalau bentuk terikat, ya dia harus disambung dengan kata setelahnya. Misalnya, serbaguna, serba ada. Sehingga jawaban yang tepat adalah serba salah yang E. Oke? Semoga dapat dipahami untuk video pembahasan checkout ke-14 Pamify, and see you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye-bye!